Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera para pendidik dan pembelajar. Bertemu lagi dengan saya Halimatus Saqadiyah. Kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan saya. Assalamualaikum, perkenalkan saya Albiani Pulungan dengan NIM 21010003. Di sini kami akan menjelaskan mengenai macam-macam model konsep kurikulum, di mana tujuan pembuatan video ini ialah secara umum untuk menambah wawasan para penonton, serta secara khususnya untuk kami dalam memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum. Ada peribahasa mengatakan, kurikulum adalah hati pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Tidak lain adalah mengenai kurikulum, yaitu macam-macam model kurikulum. Konsep kurikulum merupakan landasan utama dalam merancang pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Mari kita eksplorasi bersama berbagai model konsep kurikulum yang dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini jika menurut kamu bermanfaat. Oke, sebelum menjelaskan satu persatu macam-macam model konsep kurikulum, terlebih dahulu perlu kita ketahui bahwa model konsep kurikulum berkembang sesuai dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan yang mendasarinya. Berikut peta konsep pengelompokan teori pendidikan yang melandasi model-model konsep kurikulum. Dari tabel tersebut dapat diperhatikan bahwa ada 4 model konsep kurikulum. Yang pertama, model kurikulum subjek akademis. Mengacu pada pendidikan klasik, teori pendidikan klasik yang berlandaskan pada filsafat klasik, memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya, di mana terdapat 2 teori, yaitu perennialisme dan esensialisme. Keduanya memiliki pandangan bahwa pendidikan harus berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan analisis. Yang kedua, model kurikulum humanistik. Model kurikulum ini mengacu pada pendidikan pribadi yang banyak dipengaruhi oleh aliran filsafat pendidikan progresivisme dan romantisisme. Kemudian selanjutnya yang ketiga, model kurikulum rekonstruksi sosial. Model kurikulum ini mengacu pada teori pendidikan interaksional, di mana tujuan utama dari kurikulum rekonstruksi sosial adalah untuk menyiapkan peserta didik dalam menghadapi beragam masalah di masyarakat. Model kurikulum yang terakhir yaitu model kurikulum teknologis yang banyak dipengaruhi oleh filsafat pendidikan teknologis. Masuk kita ke pembahasan yang pertama mengenai model kurikulum subjek akademis. Model kurikulum subjek akademis merupakan model kurikulum yang berfokus pada isi pendidikan. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang tertua. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah memberikan pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian. Kemudian, metode yang paling banyak digunakan dalam kurikulum subjek akademis adalah metode ekspositori dan inquiry. Kemudian, dalam kegiatan belajarnya melibatkan isi dan proses dari satu atau beberapa ilmu sosial atau perilaku yang mempunyai hubungan dengan
tema yang dipilih atau dikerjakan. Dalam kegiatan evaluasi, menggunakan bentuk evaluasi yang bervariasi sesuai dengan tujuan dan sifat mata pelajarannya. Dalam model kurikulum subjek akademis ini memiliki pola-pola organisasi yang terpenting. Di antaranya, yang pertama, correlated curriculum adalah pola organisasi materi atau konsep yang dipelajari dalam suatu pelajaran dikorelasikan dengan pelajaran lainnya. Yang kedua, unified atau concentrated curriculum adalah pola organisasi bahan pelajaran yang tersusun dalam tema-tema pelajaran tertentu yang mencakup materi dari berbagai pelajaran disiplin ilmu. Yang ketiga, integrated curriculum, di mana bahan ajar diintegrasikan dalam suatu persoalan, kegiatan, atau segi kehidupan tertentu. Yang keempat, problem solving curriculum adalah pola organisasi isi yang berisi topik pemecahan masalah sosial yang dihadapi dalam kehidupan dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari berbagai mata pelajaran atau disiplin ilmu. Ada 4 cara dalam menyajikan pelajaran di model kurikulum subjek akademis. Yang pertama, materi disampaikan secara hierarkis naik. Maksudnya, materi disampaikan dari yang lebih mudah hingga ke materi yang lebih sulit. Selanjutnya, penyajian dilakukan berdasarkan prasyarat. Maksudnya, untuk memahami suatu konsep tertentu diperlukan pemahaman dari konsep yang lain yang diperoleh atau dikuasai sebelumnya. Kemudian, pendekatan yang digunakan cenderung induktif. Maksudnya, disampaikan dari hal-hal yang bersifat umum menuju kepada bagian yang lebih spesifik atau khusus. Kemudian, yang terakhir, urutan penyajian bersifat kronologis, yang mana penyajian materi diawali dengan menggunakan materi-materi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar sifat kronologis dan urutan materi tidak terputus. Model kurikulum humanistik. Model kurikulum ini didasarkan pada aliran pendidikan humanistik atau pribadi. Di sini, guru berperan sebagai fasilitator atau pengarah, yang mana peserta didik sebagai subjek pusat pendidikan yang mempunyai potensi, keterampilan, dan kekuatan untuk berkembang. Model kurikulum ini lebih menekankan keterbukaan, kesadaran, keunikan, dan tanggung jawab, sehingga pendidikan lebih mengarahkan pembinaan manusia yang utuh, baik dari segi fisik, intelektual, sosial, dan afektif. Kurikulum ini lebih mementingkan proses daripada hasil, serta sasaran utamanya yaitu bagaimana dapat memaksimalkan perkembangan anak supaya menjadi manusia yang terbuka dan mandiri. Model kurikulum ini pada proses belajar mengajarnya menggunakan pendekatan inquiry, discovery, dan pemecahan masalah. Kurikulum ini juga pengajarannya lebih menekankan kepada tanggung jawab daripada kompetisi, dan tidak adanya jawaban yang salah dan benar, sehingga dalam prosesnya peserta didik bebas menyalurkan gagasannya. Model konsep kurikulum teknologis pada dasarnya dipicu oleh kemajuan ilmu pengetahuan teknologi. Model kurikulum ini menentukan tujuan pada penguasaan kompetensi yang dirumuskan dalam bentuk perilaku. Prosedur pembelajaran didasarkan pada psikologi behaviorisme dan teori stimulus respon. Artinya, tujuan yang dirumuskan harus berbentuk perilaku yang dapat diukur dan diamati serta diarahkan untuk menguasai sejumlah kompetensi.
Konsep kurikulum teknologis dapat berbentuk aplikasi teknologi pendidikan dan dapat juga berbentuk penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak dalam pendidikan. Perangkat lunak berperan dalam membentuk sistem, sedangkan perangkat keras lebih mengarah pada alat sebagai media dalam proses pembelajaran. Pengertian teknologi sebagai sistem, model kurikulum yang dikembangkan lebih menekankan pada penyusunan program pengajaran atau rencana pembelajaran yang dipadukan dengan alat-alat dan media pengajaran yang mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih. Model kurikulum teknologis ini sangat menekankan pada proses pengajaran yang efisien dan efektivitas. Selanjutnya kita akan membahas model kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum ini dikembangkan oleh aliran pendidikan interaksional. Interaksi di sini mempunyai makna lengkap, yaitu tidak hanya mencakup interaksi guru dan peserta didik, melainkan peserta didik dengan peserta didik, namun juga interaksi peserta didik dengan orang lain di sekitarnya dan sumber belajarnya. Dengan interaksi ini akan terjadi kerjasama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat dan menjadi bahan masukan bagi pengembang kurikulum untuk mendesain sesuai dengan kebutuhan. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat menghadapi tantangan, termasuk di dalamnya ancaman, hambatan, tantangan maupun gangguan yang biasa dihadapi manusia. Pada kurikulum ini, guru bergerak untuk membantu para peserta didik menemukan minat dan kebutuhannya. Para peserta didik sesuai dengan minatnya masing-masing berusaha memecahkan masalah sesuai yang dihadapinya. Jenis model kurikulum ini kajiannya khusus persoalan tentang masalah sosial. Proses pembelajaran lebih menekankan belajar kelompok atau kooperatif, menekankan pemecahan masalah sosial yang dihadapi saat ini. Evaluasi pembelajarannya diarahkan kepada sejauh mana kemampuan peserta didik dalam menerjemahkan masalah, mencari penyelesaian masalah, dan memiliki kemauan untuk melakukan suatu tindakan. Demikian pembahasan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.